Di sila kali ini kita akan ngomongin transformasi Pak Prabowo yang tadinya citranya garang berubah jadi gemoy. Tadinya gue berpikir citra gemoy itu untuk kebutuhan kampanye. Ternyata sekarang setelah beliau menjabat jadi Presiden Republik Indonesia, garangnya memang kurang. Garangnya bahkan hilang. Kayaknya emang gemoy beneran. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. First, believe in God. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Oke, sebelum gue mulai, gue mengingatkan sekali lagi penjualan tiket mensrea untuk 10 Kota Nasional Plus Jakarta ya. Itu akan dibuka tanggal 10 Januari 2025 di mensrea.id. Kota-kota yang akan gue samperin adalah Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, Medan, Palembang. Setelah 10 kota tersebut, gue akan tutup tanggal 30 Agustus 2025 di Jakarta, di Indonesia Arena di depan 10.000 penonton. Di Jakarta 10.000 penonton, kota lainnya 10 kota, karena ini adalah stand up comedy spesial ke-10. Dan di spesial ke-10 gue, mensrea, gue akan ngomongin soal politik. Kalau tertarik, silakan cek informasinya juga di mensrea.id sekarang juga, biar lo tahu harga tiket di kota yang mau lo tonton berapa. Nah, sekarang. Pak Prabowo memang selalu punya kendala akan citra beliau yang keras, militeristik, culik. Nah, ini kan kata-kata yang melekat sama Pak Prabowo. Kata-kata ini tidak lepas dari beliau dalam perjuangan beliau ikut kontes pilpres. Dari zaman beliau jadi cawapresnya Ibu Mega bahkan. Itu selalu menempel. Citra itu berhasil diseimbangkan, gue nggak mau ngomongin diluruhkan, diseimbangkan dengan citra gemoy yang ditempelkan pada beliau ketika pilpres kemarin. Karena memang, terutama setelah gue ngobrol sama Mas Ipang, memang Pak Prabowo itu selama ini emang gemoy orangnya. Hanya saja nggak pernah kelihatan. Ambil contoh, kesukaan Pak Prabowo dengan kucing. Kalau Pak Prabowo lagi main kucing, kelihatan gemoynya. Pak Prabowo suka bercanda. Pak Prabowo itu doyan joget, itu emang ada. Nah, inilah yang kemudian dinaikin. Makanya gemoy akhirnya jadi brandingan baru Prabowo setidaknya sejak kampanye Pilpres kemarin. Ditambah dengan AI versionnya, banyaklah pokoknya. Nah, ketika menjabat jadi Presiden Republik Indonesia, ada banyak indikator bahwa ternyata emang Pak Prabowo ini tidak segarang yang kita sangka. Ada banyak momen dan ada banyak keputusan yang membuat kita bertanya-tanya, lah gimana sih? Kok Pak Prabowo kok kayak susah banget untuk melakukan yang benar untuk Republik Indonesia. Ada banyak hal yang kita bisa cermati yang mungkin jadi indikator. Kita mulai dari kabinetnya aja. Kabinetnya Pak Prabowo ini kan selalu diomongin orang gemuk lah. 48 kementerian, karena ada yang baru, ada yang pemecahan ya, Kementerian Hukum dan HAM jadi Kementerian Hukum dan Kementerian HAM. Nyebar jadi banyak, plus ada 5 lagi jabatan setingkat menteri yang dilantik waktu itu. Nah, ini tuh kan mau nggak mau ya dilihat sama orang sebagai bentuk kompromi
dari Pak Prabowo atas bantuan-bantuan yang Pak Prabowo terima sebelumnya. Karena nggak ada alasan lain. Alasan apa coba? Pak Prabowo bilang karena Indonesia negara yang gede. Lah Indonesia selalu gede, kementeriannya nggak pernah segede gitu kok. Eranya Pak Prabowo, eranya Pak Jokowi, eranya Pak SBY, ya Indonesia sama gedenya juga. Tapi nggak sebanyak itu kementeriannya. Kenapa sekarang jadi besar? Mungkin Pak Prabowo akan bilang, ya justru kemarin-kemarin tuh kurang. Kelihatan kan? Kinerjanya kurang gitu misalnya argumennya, kinerjanya kurang. Supaya kinerjanya oke, ya gue mesti nambah. Pertama, argumennya mudah sekali untuk dipatahkan karena semua ahli, mau itu ekonom, mau itu politisi juga, akan mengakui bahwa semakin besar kabinetnya, semakin sulit untuk bergerak karena semakin ribet koordinasinya. Udah pasti. Lah orang kemarin kementerian cuma 30-an aja berapa? 34? 35? Itu aja komunikasi antar menteri berantakan. Coba aja lu inget-inget kembali atau lu bisa Google komunikasi kabinetnya Pak Jokowi bahkan dari periode ke-1. Udah gitu yang tak mungkin bisa dipungkiri adalah bahwa dengan besarnya proporsi kabinet juga besarnya anggaran. Di saat kita tahu kondisi Indonesia keluar dari pandemi itu juga belum oke-oke banget. Jadi orang akan berpendapat bahwa itu mah omongannya Pak Prabowo aja. Pada kenyataan emang Pak Prabowo itu nggak bisa untuk bilang enggak sama orang-orang yang bantu dia. Oi, gue tahu lu bantu gue, tapi kan lu bantu gue untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Sekarang gue udah jadi Presiden Republik Indonesia, ya lu percayakan dong apa yang menurut gue terbaik. Oke, gue akan kasih lu, tapi ya nggak bisa jabatan kementerian, ya nggak bisa jabatan yang strategis gitu. Tapi kenyataannya nggak bisa nahan. Nah, udah mah gitu, kualitas orang-orang yang ditunjuk sama Pak Prabowo ini dipertanyakan. Karena kalau, ini hasil obrolan gue sama Mas Yanuar Nugroho. Kalau lu ngelihat semua orang yang dilantik kemarin, habis itu lu cek berapa persen yang profesional, artinya bukan hasil bagi-bagi jabatan, cuma 30%. Habis itu yang dikhawatirkan sama orang-orang adalah, ini orang-orang profesionalnya itu ditaruh di mana ya? Karena ada jabatan-jabatan yang penting sebenarnya. Tapi kemudian jadi pos untuk kompromi. Orang-orangnya juga sekarang gini. Belum apa-apa, kan Pak Prabowo bikin pernyataan. Tolong menteri-menteri berhemat. Yang kejadian adalah menteri-menteri langsung tambah anggaran. Nih, gue baca dari Big Alpha ID. Belum lama dilantik, para menteri ini minta anggaran naik. Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, minta tambahan anggaran 64,2 miliar. Tambahannya. Jadi sebelumnya 459,76 miliar, sekarang naik jadi 523,96 miliar. Alasannya untuk rekrut 428 orang ASN baru. Oke. AHY, Menko Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan, minta tambahan anggaran 273 miliar. Alasannya penguatan manajemen, pembangunan comment center, dashboard, serta belanja pegawai. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Oh, HAM masuk di sini juga. Yusril Ihza Mahendra, tambahnya 325 miliar. Alasannya melengkapi struktur organisasi, meliput sekretariat dan tiga kedeputian. Menko Pangan, Zulkifli Hasan, minta tambahan 510 miliar. Ini ya, anggaran sebelumnya 40 miliar. Tambahannya dari 40 miliar pengen jadi 550 miliar. Alasannya untuk mendukung target swasembada pangan depan. Pangan depan itu siapa? Menko Pemberdayaan Masyarakat Caimin, tambahan anggarannya 653,7 miliar dari sebelumnya 139 miliar. Untuk hubungan manajemen, program koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pengentasan kemiskinan, serta jaminan sosial nasional. By the way, perhatiin baik-baik posnya Caimin. Posnya Caimin 5 tahun ke depan akan sangat-sangat krusial. Sangat strategis untuk orang-orang yang punya kebutuhan. Oke, selanjutnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, tambahannya 1,42 triliun. Sebelumnya 6,22 triliun, naik. Alasannya untuk menjadikan sektor perikanan dan kelautan sebagai motor penggerak ketahanan pangan nasional, meningkatkan kontribusi perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Tambah lagi, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana,
minta anggaran 2,25 triliun tambahannya. Natalius Pigai minta anggaran tambahan 20 triliun. Minta tambahan tadinya 64 miliar, minta tambahan 20 triliun tambahannya. Alasannya untuk menuntaskan masalah HAM di Indonesia. Marwarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, minta tambahan 48,4 triliun. Tolong diingat, APBN kita kan 3 ribuan triliun. Cuman anggaran sebelumnya 5,1 triliun, minta ditambahin 48,4 triliun. Alasannya untuk beberapa program di bidang perumahan termasuk 3 juta rumah untuk masyarakat. Nah, sekarang kita kan punya kemampuan ya untuk ngebaca, lu anggarannya berapa, nambahnya berapa persen. Presidennya sendiri yang bilang, "Hoi, kita berhemat." Menterinya langsung membuat pernyataan, "Gua mau nambah." Gimana coba? Gimana coba wibawa seorang presiden di mata menterinya? Presiden yang bilang kok. Udah gitu, seperti kita tahu, ada banyak orang yang ditunjuk sama Presiden Prabowo itu pada akhirnya bermasalah. Kita ambil contoh Gus Miftah. Orang nanya sama gue, Gus Miftah nih, apa pendapatnya Mas Panji soal Gus Miftah? Nah, gue selalu bilang, Gus Miftah itu is just being Gus Miftah. Bertahun-tahun, beliau itu memang kayak gitu. Terlepas dari kita setuju atau tidak dengan bercandanya, kalau gue sih ngerasa gak pantas, saya istri digini-giniin, terus Mbak Yati Pesek digituin, ya kita kan gak setuju. Cuman masalahnya, dia emang kayak gitu dari dulu. Kan pertanyaan kemudian adalah, oke lah dia ngebantu kampanye, oke lah dia punya peran yang cukup penting dalam masalah toleransi beragama gitu ya. Oke, kita mengerti itu. Tapi kalau individu seperti ini, ya kenapa lo taruh di jabatan utusan khusus presiden gitu? Dia kan utusan khusus. Jadi Prabowo bilang, ini utusan khusus gue. Lah masa utusan khususnya kayak gitu? Itu kayak naruh Coki Pardede sebagai utusan khusus hak asasi manusia. Dia kan utusan Dajjal Coki Pardede itu. Ya, maksud gue, kalau lu naruh Coki Pardede di utusan khusus hak asasi manusia, nunggu waktu aja untuk meledak. Lah emang orangnya seperti itu. Kebayangkan maksud gue? Nah, pertanyaannya kemudian adalah, kok Prabowo longgar? Kok Prabowo permisif? Kok Prabowo kompromistis untuk naruh orang itu di situ? Nggak bisa apa? Nahan. Ya makasih. Yang lain deh gitu, nggak bisa gitu. Raffi Ahmad kemarin juga red flag banget. Datang di peresmian bioskop yang dia investasiin, tapi datang sebagai utusan khusus presiden. Jadi kan ini orang sadar nggak sih ada vested interest yang dia tampilkan secara terbuka? Dia di situ sebagai apa? Utusan khusus presiden kah? Sebagai pengusaha kah? Kalau jadi pengusaha, copot urusan utusan khusus presidennya. Kalau mau jadi utusan khusus presiden, ya nggak usah ikut invest. Ya kan akhirnya kan jadinya kan, wah mau di Raffi Ahmad mau masuk nih, nggak bisa kita tolak. Orang utusan khusus presiden, ngerti nggak sih maksud gue? Terus kan pertanyaannya adalah, lah ini siapa yang naruh Raffi Ahmad di situ gitu? Nah, permasalahannya bukan cuma di situ. Wamendikti kemarin nyaranin orang untuk kuliah di luar negeri dalam pidatonya. Terus Yusril Iza Mahendra yang bilang bahwa 98 bukan pelanggaran HAM berat. Ini tuh menteri demi menteri, nama demi nama, ini kerap sekali blunder. Terus kan kita bertanya-tanya, ini kualitas penentuan orang di jabatan-jabatan tertentu ini gimana sih? Mana bukti bahwa Pak Prabowo ini garang? Mana bukti bahwa Pak Prabowo ini kuat gitu? Mana bukti bahwa Pak Prabowo, kemarin Pak Prabowo tuh ke luar negeri. Terus ceritanya untuk minta investasi. Datang ke sebuah negara, kemudian bilang, alhamdulillah kita sudah mendapatkan komitmen investasi sebesar sekian. Di depan media. Semua orang yang ngerti bagaimana sistematika sebuah negara investasi, itu tahu bahwa dari apa yang dia katakan,
Apa yang dia komit, oke kita melakukan sampai akhirnya terjadi, ini banyak banget runutan. Sangat mungkin, bukan pasti, tapi sangat mungkin, apa yang dikomitmenkan nggak kejadian tuh sangat mungkin. Sangat mungkin. Padahal Prabowo itu punya kebanggaan akan kemampuan dia berdiplomasi untuk narik investasi dari luar ke Indonesia. Tapi ujung-ujungnya beliau sendiri yang bilang bahwa Prabowo menargetkan pendapatan negara 3.000 triliun terbesar dari pajak. Jadi rakyat kan jadi ngerasa gue lagi yang kena nih. Gue lagi susah, guanya kena, termasuk dari PPN 12% yang naik kemarin. Memang PPN 12% naik itu udah direncanakan dari zamannya Pak Jokowi yang dicurigai akan jadi bantuan pembiayaan untuk IKN. IKN kan harusnya investasi asing rencananya, tapi investasi asing nggak ada yang masuk. Akhirnya pakai duit APBN juga, tapi juga pakai duit konglomerat Indonesia. Salah satunya adalah Aguan yang masuk ke Tempo. Nah, untuk semua rencana-rencana ini, ujung-ujungnya yang kena korban adalah rakyat, termasuk si PPN 12% yang mau nggak mau ya pasti diuntungkan juga kabinetnya Pak Prabowo. Dan nih, Kementerian Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan perpajakan akan menyumbang 2.490 triliun dari total penerimaan negara tahun depan. Gila nggak? Jadi orang bertanya-tanya, kemana ini garangnya Pak Prabowo? Kemana kerasnya Pak Prabowo? Di mana taringnya orang yang dijuluki macan Asia ini? Kalau ternyata pada akhirnya lemah dan kompromistis terhadap balas budi gitu. Mana tuh orangnya baru aja ngomong sebelumnya saya nggak akan terlibat pilkada, nggak akan cawe-cawe. Orang yang sama habis itu bikin video endorsement, ngerilis surat dukungan. Mana itu? Gimana coba? Gimana pride-nya Pak Prabowo? Baru aja ngomong nggak akan cawe-cawe dan nggak akan ikut-ikutan, tiba-tiba bikin surat, tiba-tiba bikin video. Jomplang banget. Mana coba? Katanya garang. Kenapa ketika Pak Prabowo tolong banget nih ada yang minta bantuan, rar gitu. Nggak ada gitu. Mana itunya? Nggak ada. Jadi apa? Jadi kesimpulannya ternyata gemoy itu bukan pencitraan. Gemoy adalah identitas Pak Prabowo yang sesungguhnya. Benar atau salah? Ya layak diperdebatkan. Gue yakin member gue akan rame juga. Cuman setidaknya itu yang gue yakini. Apakah akan ada perubahan? Ya nggak tahu juga. Yang punya peluang untuk melakukan itu adalah Pak Prabowo atau echo chamber-nya Pak Prabowo. Orang-orang di sekitar Pak Prabowo yang ikut membantu membentuk pemikirannya Pak Prabowo. Itu mereka-mereka ini yang punya peluang untuk mengubah. Kalau emang mau diubah. Kita tunggu aja. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Member seperti biasa, tulis di kolom komentar apakah menurut lu ini layak rilis atau tidak. Kalau kebanyakan voting layak rilis, gue rilis. Kalau menurut lu enggak, gue akan tahan terus. Ya, itu aja dari gue. Makasih banyak. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye.